Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa 23 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan dengan 15 September 2025. Kita kembali duduk bersama di Masjid Utsman bin Affan, Handil Bakti, Barito, Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin setiap Senin malam Selasa membaca kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang dengan membaca syarahnya Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu, afaniyallahu wa iyyakum. Para ikhwah sekalian, jamaah Masjid Utsman bin Affan yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membaca bab yang ke-31. Penulis rahimahullahu taala berkata, babu qaulillahi ta'ala wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna allaha syadidul iqab. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Baqarah ayat 165. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang ke-31 ini
maksud dari babnya adalah yaitu penjelasan kepada kaum muslimin bahwa kecintaan kepada Allah adalah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ia adalah pokok dari ibadah. Maka barang siapa yang mencintai selain Allah sebagai bentuk peribadatan, maka sungguh dia telah mensyirikkan Allah dengan kesyirikan akbar. Saya ulangi, mencintai Allah dari bab ini maksudnya adalah mencintai Allah adalah termasuk dari ibadah. Bahkan dia adalah pokok dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mencintai selain Allah sebagai ibadah, maka berarti dia sungguh telah mensyirikkan Allah dengan kesyirikan akbar. Itu adalah makna dari bab. Tambahan penjelasan, ketika rasa cinta yang khusus tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jal, yaitu cinta yang berupa penghambaan, cinta yang berupa peribadatan. Cinta yang berupa peribadatan melazimkan ketundukan, penghinaan diri, dan kesempurnaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting nih. Jadi ketika rasa cinta, yaitu cinta yang khusus, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah, dan cinta yang khusus itu maksudnya adalah cinta yang merupakan ibadah. Cinta yang merupakan ibadah adalah cinta yang melazimkan ketundukan, kehinaan, dan kesempurnaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang merupakan ibadah adalah mendahulukan Allah dibandingkan selain Allah Subhanahu wa taala. Mendahulukan Allah dari selain Allah. Dan tidak diperbolehkan menggantungkan rasa cinta kepada selain Allah jika rasa cinta tersebut adalah berupa ibadah. Maka barang siapa dari seorang hamba mencintai dengan rasa cinta ibadah yang melazimkan tadi ketundukan, kehinaan, kesempurnaan, ketaatan, itu dicintakan kepada selain Allah, maka berarti dia telah melakukan kesyirikan, dengan kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrik telah menyamakan rasa cinta kepada Allah dengan rasa cinta kepada selain Allah. Makanya penulis Imam Ibnu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah
beliau menyebutkan bab dengan surat Al-Baqarah ayat 165 ini. Untuk tujuan menjelaskan, menerangkan apa yang dimaksud dengan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala melalui rasa cinta. Mencintai selain Allah yang di dalamnya terdapat kelaziman ketundukan, kehinaan, dan kesempurnaan ketaatan, maka ini adalah kesyirikan. Kesyirikan besar. Kenapa? Karena dia sudah meletakkan pokok ajaran Islam tidak pada tempatnya. Apabila seseorang mencintai Allah dengan kecintaan ibadah yang melazimkan ketundukan, kehinaan, dan kesempurnaan ketaatan, maka sebesar kesempurnaan rasa cintanya, sebesar itu pula imannya. Sebesar kesempurnaan rasa cintanya, sebesar itu pula kesempurnaan imannya. Dan seberapa banyak kekurangan rasa cintanya, sebesar itu pula kekurangan imannya. Gitu ya. Bisa dimaklumi baik-baik. Rasa cinta yang dimaksud, rasa cinta ibadah. Mahabbah ubudiyah. Bukan sekedar rasa cinta. Rasa cinta yang biasa dilakukan oleh seorang manusia kepada anaknya, kemudian seorang manusia kepada binatang piaraannya, itu rasa cinta manusia biasa. Rasa cinta manusia biasa. Rasa cinta yang menunjukkan kepada condongnya kalbu kepada yang dicintai. Itu boleh saja dari seorang orang tua kepada anaknya. Adapun rasa cinta yang dimaksud di sini rasa cinta ubudiyah. Rasa cinta penghambaan. Apa bedanya rasa cinta seorang orang tua terhadap anaknya dengan rasa cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasa cinta kepada Allah kelazimannya adalah az-zul wal khudu' wa kamalut ta'ah. Kehinaan, menghinakan diri di hadapan Allah, ketundukan hanya kepada Allah, dan kesempurnaan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rasa cinta ubudiyah. Sedangkan rasa cinta seorang orang tua kepada anak, maka maksudnya adalah condongnya kalbu kepada anak-anak tersebut. Karena rasa kasih sayang, karena rasa ingin memberikan sikap yang baik, tidak masuk ke dalam rasa cinta penghambaan diri kepada Allah. Kemudian tadi sudah saya sebutkan, sebesar rasa cinta ibadah kepada Allah, sebesar itu pula kesempurnaan keimanan seseorang. Sebesar berkurangnya rasa cinta penghambaan diri kepada Allah, sebesar itu pula berkurangnya penghambaan keimanan seseorang. Nah, salahnya orang-orang musyrik, mereka mencintai Allah, tapi juga mereka mencintai selain Allah. Seperti cinta mereka kepada Allah. Seperti cinta mereka kepada Allah. Di situ kesyirikannya. Nah,
Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka lebih mencintai Allah. Karena kecintaannya hanya kepada yang satu, tidak terpecah. Makanya rasa cinta orang-orang beriman kepada Allah lebih besar dibandingkan rasa cinta orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka. Karena rasa cinta orang-orang musyrik dibagi menjadi dua. Rasa cinta kepada Allah dan rasa cinta kepada berhala. Sedangkan rasa cinta orang muslim hanya menuju kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis mengatakan, penjelasan selanjutnya, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam ayat ini, atau silahkan dibaca dulu ayatnya biar lebih jelas. Nah. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, bab ke-31, cinta kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Al-Baqarah ayat 165. Nah, coba perhatikan perkataan Imam Ibnu Katsir terhadap ayat ini. Yadhkuru ta'ala halal musyrikin bihi fid dunya wa ma lahum fil akhirati minal adzabi wan nakal. Haitsu ja'alu lillahi andadan ay amthalan wa nudhara. Yuhibbunahum ka hubbillah ay yusawunahum billah fil mahabbati wat ta'dhim. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam fil ayat. Yang artinya Allah menyebutkan keadaan orang-orang musyrik dengan perkara ini di dunia dan nasib mereka di akhirat. Yang mana mereka menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu. Mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti mencintai Allah. Maksudnya mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan inilah pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ini sama dengan ayat surat Asy-Syu'ara, wa tallah in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum birabbil alamin. Surah Asy-Syu'ara ayat 97 98. Demi Allah, sungguh kami di dalam kesesatan yang nyata. Karena kami mempersamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Di sini ada dua tafsiran. Ayatnya kan berbunyi, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah. Ada dua tafsiran pada ayat ini. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Coba perhatikan. Ayat ini, kecintaan orang-orang musyrik, mahabbatu al-musyrik, kecintaan orang-orang musyrik dia
mencintai Allah, kemudian juga mencintai ghairullah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai Allah dan mencintai selain Allah. Mereka mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Inilah kesyirikan. Mereka mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Inilah kesyirikan. Taib, bisa dipahami ya? Kemudian mahabbatu al-muwahhid. Rasa cinta, kecintaan ahli tauhid. Mereka hanya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ayatnya berbunyi yuhibbunahum kahubbillah. Mereka, orang-orang musyrik ini mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Orang-orang musyrik mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi rasa cintanya sama. Bukan berarti mereka tidak cinta kepada Allah, tapi rasa cintanya sama. Sedangkan Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Asyad hubban. Lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya sekarang, orang beriman lebih cinta kepada Allah dibandingkan orang musyrik. Lebih cinta kepada Allah. Apakah ini kadarnya ini dengan ini sama? Maka jawabannya, yang dimaksud pada ayat ini, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah. Orang beriman lebih cinta kepada Allah. Sebagaimana orang musyrik mencintai Allah. Orang beriman lebih cinta kepada Allah. Orang musyrik lebih mencintai Allah. Kecintaan orang beriman kepada Allah lebih besar dibandingkan kecintaan orang musyrik kepada Allah. Saya ulangi. Kecintaan orang beriman, al-muwahhid, al-mu'min, kecintaan orang beriman kepada Allah lebih besar dibandingkan kecintaan orang musyrik kepada Allah. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, orang beriman lebih cinta kepada Allah dibandingkan orang musyrik cintanya kepada selain Allah. Dibandingkan cintanya kepada selain Allah. Itu dua tafsiran. Orang beriman lebih cinta kepada Allah dibandingkan orang musyrik mencintai Allah. Biar lebih jelas saya tanya antum. Orang musyrik cinta kepada Allah tidak? Cinta. Orang beriman cinta kepada Allah tidak? Baik. Mana yang lebih besar cintanya kepada Allah? Orang mukmin atau orang musyrik? Orang mukmin lebih cinta kepada Allah dibandingkan orang musyrik mencintai Allah. Orang musyrik juga mencintai Allah. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, orang beriman, mukmin lebih cinta kepada Allah
dibandingkan orang musyrik kecintaannya kepada siapa? Kepada selain Allah. Ini tafsiran yang kedua. Paham ini para ikhwan? Apa Ustaz pentingnya ini? Pentingnya ini adalah ketika kita katakan orang beriman lebih cinta kepada Allah, dari dua sisi atau segala sisi, kecintaan orang beriman kepada Allah tetap mengalahkan kecintaan orang musyrik kepada Allah atau kecintaan orang musyrik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa orang-orang beriman mereka senantiasa lebih tunduk, lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih tunduk, lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwah, sebab mengapa cinta orang musyrik kepada Allah lebih sedikit dibandingkan cinta orang beriman kepada Allah. Karena cinta orang musyrik kepada Allah terbagi. Dia mencintai Allah, dia juga mencintai selain Allah. Nah ini. Ini yang patut diperhatikan. Dia mencintai Allah sebagaimana dia mencintai selain Allah. Dan itulah kesyirikan. Kesyirikan itu pengertiannya sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara tadi. 97-98. Tallah in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, sungguh dahulu kami di dunia benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Kapan? Idh nusawwikum birabbil alamin. Ketika kami samakan kalian selain Allah dengan Allah Rabbul Alamin. Itulah kesyirikan. Dan itulah pengertian kesyirikan. Kesyirikan pengertiannya adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Seperti rasa cinta. Rasa cinta yang berupa peribadatan khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada orang mencintai selain Allah, dia juga mencintai Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Karena dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam urusan rasa cinta. Dalam urusan rasa cinta. Dan rasa cinta yang dimaksud rasa cinta ibadah. Yang di dalamnya terdapat kelaziman, kehinaan, menghinakan diri kepada yang dicintai, ketundukan kepada yang dicintai, kesempurnaan ketaatan kepada yang dicintai. Saya ulang-ulang dari tadi. Kecintaan ibadah adalah 3 kelazimannya. Dan ini yang membedakan kecintaan ibadah dengan kecintaan kecintaan manusia biasa. Kecintaan tabiat. Kecintaan ibadah di dalamnya ada kelaziman 3. Menghinakan diri di hadapan yang dicintai, merendahkan diri di hadapan yang dicintai, sempurna ketaatan kepada yang dicintai. Gitu ya. Adapun cinta kepada istri, cinta kepada anak, ya, cinta kepada hewan piaraan, maka ini cinta tabiat yang Allah berikan dalam kalbu manusia. Dan dia tidak termasuk cinta ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah. Apa bedanya cinta seseorang kepada Allah dengan cinta seseorang kepada kucing? Cinta seseorang kepada Allah
kelazimannya adalah, saya ulangi, cinta seseorang kepada Allah adalah cinta ibadah. Kelazimannya 3 hal tadi. Az-zul. Az-zul itu apa? Menundukkan diri, menghinakan diri kepada yang dicintai. Orang mencintai kucing, dia tidak menghinakan diri kepada kucing. Kemudian al-khudu, ketundukan. Kemudian kamalut ta'ah, kesempurnaan ketaatan. Itulah kecintaan ibadah. Dan itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu diberikan kepada selain Allah, apa hasilnya? Kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara rasa cinta. Begitu ya. Nah. Nah. Para ulama membagi rasa cinta dibagi menjadi 2. Yang pertama, mahabbah khasah. Yang kedua, mahabbah mushtarakah. Rasa cinta khusus, rasa cinta bersyarikat. Rasa cinta khusus, rasa cinta ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Yang memberikan rasa cinta khusus kepada selain Allah melakukan syirik akbar. Baik. Dan rasa cinta khusus adalah rasa cinta ibadah yang sudah saya jelaskan tadi kelazimannya. Baik. Yang kedua, rasa cinta bersyarikat. Rasa cinta bersyarikat ada 3 macam. Yang pertama, rasa cinta secara tabiat. Tabiatnya orang lapar cinta kepada makanan. Kemudian yang kedua, rasa cinta kasih sayang. Cintanya seorang anak kepada orang tua dan seorang orang tua kepada anak. Kasih sayang. Yang ketiga, rasa cinta kedekatan. Rasa cinta kedekatan. Seperti rasa cinta kepada orang yang sejenis. Sama daerah, sama negara, sama pekerjaan. Dekat. Kita di Banjar tidak mengenal satu dengan yang lainnya. Tapi ketika ketemu di Eropa, bubuhannya juga kah? Dekat. Itu rasa cinta dekat yang bersyarikat. Maka 3 rasa ini tidak melazimkan ketundukan, kehinaan, dan ketaatan yang sempurna. Maka tidak mengapa seseorang mempunyai rasa cinta yang 3 ini. Rasa cinta tabiat, cintanya seorang haus kepada air, cintanya seorang lapar kepada makanan, rasa cinta kasih sayang, cintanya seorang anak kepada orang tua kepada anak, cinta yang dekat karena semisal, seperti seprofesi,
satu daerah, dan seterusnya. Maka 3 rasa cinta ini tidak melazimkan kepada pengagungan. Berarti kalau ada rasa cinta itu di dalam kalbu dari 3 ini, tidak berpengaruh kepada tauhid. Tidak berpengaruh kepada tauhid. Tetapi meskipun demikian, rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya harus lebih besar dibandingkan rasa cinta secara tabiat. Rasa cinta secara kasih sayang, rasa cinta secara kedekatan. Harus lebih besar. Baik. Saya gambar lagi biar jelas. Rasa cinta dibagi menjadi berapa tadi? 2. Yang pertama, rasa cinta khusus, yaitu rasa cinta ubudiyah. Ini dengan ini antum akan bisa menjawab pertanyaan, oh kita mencintai bini bang, syirik kah? Nah, jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia masuk rasa cinta yang bersyarikat. Al-mahabbah, aqsam al-mahabbah. Pembagian rasa cinta. Yang pertama, mahabbah khasah. Rasa cinta khusus. Yang kelazimannya ada 3. Yang pertama, adzul, penghinaan. Diri yang mencintai kepada yang dicintai. Kemudian al-khudu', ketundukan. Diri yang mencintai kepada yang dicintai. Kemudian yang ketiga, kamalu at-ta'ah, ketaatan yang sempurna. Penghinaan, ketundukan, kesempurnaan ketaatan. Ini khusus milik Allah. Khasah lillah wahdah. La syarikalah. Lillahi wahdah la syarikalah. Di sana ada rasa cinta mahabbah mushtarakah. Mushtarakah. Rasa cinta berserikat. Arti berserikat ini dicintai oleh banyak orang. Ini ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama, mahabbatu at-tabi'iyyah. Mahabbah tabi'iyyah. Tabi'iyyah. Cinta tabiat. Cinta tabiat. Seperti cinta orang Banjar, beisukan untuk. Cinta orang Banjar, tengah malam nasi kuning. Hah? Cinta tabiat. Kemudian mahabbah rahmah atau isfaq, rasa cinta, kasih sayang. Cinta, kasih sayang. Yaitu rasa cinta yang berupa kasih sayang seorang kepada yang lain. Cinta seorang anak kepada orang tua kepada anak, kakak kepada adik, dan seterusnya. Kemudian mahabbah, namanya mahabbah taqarub.
cinta kedekatan karena kesamaan. Karena kesamaan. Sama-sama manusia, sama-sama dari Banjar, sama-sama begawi di pasar, sama-sama jadi santri, sama-sama. Tiga rasa cinta ini tidak ada hubungannya dengan rasa cinta penghambaan diri. Maka memiliki tiga rasa cinta itu bukan kesyirikan. Memiliki tiga rasa cinta itu bukan kesyirikan. Adzan dulu. Tafadhal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Taib. Itu tadi adalah ayat yang pertama dan penjelasannya. Ayat yang pertama dan penjelasan. Taib. Sekarang kita baca dalil yang kedua. Nah, tafadhal. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih, yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. At-Taubah ayat 24. Taib. Katakanlah, ini adalah perintah dari Allah kepada nabinya untuk mengancam siapa saja yang mencintai 8 perkara ini. Baik dengan cara mendahulukan 8 perkara ini dibandingkan Allah dan Rasul-Nya. Dan 8 perkara ini 5 manusia, 3 harta benda. Aba'ukum, bapak, abna'ukum, anak, ikhwanukum, saudara, azwajukum, pasangan, istri atau suami, dan asyiratukum, kerabat, 5 manusia. Kemudian harta, tijarah, perniagaan, kemudian masakin, tempat tinggal. Siapa yang lebih mendahulukan 8 ini dibandingkan Allah dan Rasul-Nya, maka dia diancam dengan ancaman yang keras. Kenapa? Karena dia berarti tidak mendahulukan rasa cintanya kepada Allah. Dan lima hal yang disebutkan ini yang paling dicintai oleh manusia. Dari manusia. Orang tua, anak, saudara, istri, dan kaum kerabat. Ya, kaum kerabat. Ayat ini ada sebab turunnya. Yaitu ketika kaum muslimin yang berada di kota Mekah diperintahkan untuk berhijrah. Dari kota Mekah, kota Madinah. Lalu mereka mengatakan, innahnu hajarna da'at amwaluna. Kalau kita berhijrah, ya harta kita semua ini akan hilang. Kita tinggal. Wa dhahabat tijaratuna. Dan akan hilang habis perniagaan kita. Wa kharibat diyaruna wa qatta'na arhamana. Dan akan hancur tempat tinggal kita. Dan kita pun memutuskan hubungan rahim kita. Nah, makanya kan disebutkan 3 itu tadi. 5 manusia, kemudian 3 harta, tempat tinggal, dan juga perniagaan. Jadi itu salah satu sebab turunnya ayat. Salah satu sebab apa? Turunnya ayat. Nah. Ada faedah menarik pada ayat ini. Ketika Allah berfirman, fatarabbasu, lihat akhir ayat. Maka
tunggulah. Maka apa? Tunggulah. Para ulama mengatakan, hadhil ayah syadidatun la tura ashadda minha. Ayat ini ancaman paling berat. Tidak pernah ada ayat yang lebih berat ancamannya dari ini. Kenapa? Karena Allah tidak menyebutkan apa yang ditunggu. Allah berfirman, fatarabbasu, maka tunggulah. Apa ya Allah tunggu? Pokoknya tunggu, hadangi. Kalau lawan anak, hadangi kamulah. Kita kan tidak menyebutkan apa yang akan kita kerjakan. Itu aja anaknya sudah nangis-nangis. Nah, ini sama tuh. Fatarabbasu, tunggulah. Yang lebih mencintai 8 ini dibandingkan Allah dan Rasulnya, hadangi pian. Makanya Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Tafsir Al-Kabir mengatakan ayat ini ayat yang sangat berat ancamannya. Karena Allah, dan tidak pernah ada ayat yang seberat ini ancamannya. Karena Allah tidak menyebutkan apa yang diancamkan kepada orang-orang ini. Kemudian ada faidah menarik juga. Pada surat At-Taubah ayat 34-35. Allah berfirman tentang ancaman bagi orang yang lebih suka terhadap emas dan peraknya. Dan tidak mau bayar zakat dengan emas dan peraknya. Maka Allah mengancam kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah." Orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak mensedekahkannya di jalan Allah, tidak bayar zakat, terutama bayar zakat. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka ancam mereka dengan siksa yang pedih. Bagaimana siksanya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatikwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhurum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Pada hari itu emas-emas, perak-perak yang mereka tidak mau bayarkan zakat dipanaskan dalam api neraka jahanam, lalu kemudian ditempelkan di dahi, pundak, lambung. Bagian-bagian yang kalau terkena panas sangat panas. Ada percaya? Coba pengen panas akan setrika. Andak sini. Bandingkan dengan andak sini. Ini lebih sakit di sini. Andak sini. Andak di burit. Lebih sakit di sini. Lebih sakit di sini. Dan ini perhatian, Allah tidak menyebutkan sesuatu dalam Al-Quran kecuali ada hal yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajarannya dari ayat ini atau ayat 34-35, Imam Ibnu Katsir mengatakan, ini jadikan sebagai prinsip hidup. Man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah udziba bih. Siapa yang mencintai sesuatu dan dia lebih dahulukan cintanya kepada sesuatu tersebut dibandingkan cintanya kepada Allah, dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Yang lebih mencintai anak sehingga lalai sholat berjamaah gara-gara anak, dia akan disiksa dengan anaknya. Yang menyiksanya anaknya di hari kiamat. Yang lebih mencintai perniagaan, pekerjaan sehingga lalai untuk mengerjakan ketaatan, sholat berjamaah, puasa Ramadan, gara-gara anak begawi, dia akan disiksa dengan yang dicintainya tersebut. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan, tadi kaidahnya bagaimana? Siapa yang mencintai sesuatu
lebih ia dahulukan cintanya kepada sesuatu tersebut dibandingkan kepada Allah, dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Contohnya kata Imam Ibnu Katsir, mithlu Abi Lahabin wa zaujatih. Seperti Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab lebih mencintai Ummu Jamil dibandingkan beriman kepada Allah dan Rasul. Akhirnya di akhirat yang akan menyiksanya siapa? Istrinya. Allah berfirman, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya pembawa kayu bakar. Abu Lahab dibakar dalam api neraka jahanam. Tapi lebih dahsyat lagi siksanya ketika yang membakarnya istrinya. Nah, itu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, mencintai maunjun. Ia lebih cintai dibandingkan sholatnya. Maka dia akan disiksa dengan maunjunnya di hari kiamat. Apa siksanya? Allahu a'lam. Ada orang bertanya, habis ulun jelaskan masalah ini, Ustaz, ulun tuh cinta dalam futsal. Kadang sampai kada membagriban gara-gara futsal. Kira-kira siksa ulun dengan futsal kayak apa kena? Maka ulun jawab kada tahu. Yang penting antum akan disiksa sesuai dengan yang lebih dicintai daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak bertaubat. Itu faedah-faedah dari ayat ini. Ya, faedah-faedah dari ayat ini. Taib. Nah, dalil yang selanjutnya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Yang artinya, tidak beriman dengan sempurna seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimu Rasulillah, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aktsari sahabati riwayat al-hadis. Salah satu manaqib dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan dalam rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis sekitar 2.286 hadis. Pian berapa hafal hadis? Ini 2.208 hadis. Kemudian manaqib Anas bin Malik. Jadi kan orang di luar belajar manaqib, kita belajar manaqib juga. Manaqib Anas bin Malik, maksudnya cerita agung dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau didoakan oleh Rasulullah untuk dapat umur panjang, berkah rezeki. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataita. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya, dan atil umroh, dan panjangkan umurnya, dan berkahi di dalam apa yang engkau berikan kepadanya. Hadis ini memberikan pelajaran, boleh orang minta perkara dunia kepada Allah depan Ka'bah. Fulus ya Allah, fulus. Boleh. Tetapi ada yang lebih utama untuk diminta, yaitu
perkara keberkahan dari harta yang dimiliki. Bukan hanya sekedar memiliki harta. Keberkahan anak yang dimiliki. Bukan hanya sekedar minta anak. Minta banyak anak. Ya, sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan doa Rasulullah dikabulkan. Beliau adalah aktsarul ansar malan wa waladan. Beliau kaum Ansar yang paling banyak hartanya dan anaknya. Bahkan umur beliau lebih dari 100. Kemudian yang meninggal dari, kalau ada cucu, habis cucu apa? Cicit. Cicitnya yang meninggal sebelum beliau 30 ikung. Subhanallah. Dan diceritakan bahwa kebunnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang kebun-kebun kurma orang biasa 1 kali setahun, ini 2 kali setahun panen. 2 kali setahun panen. Berkah. Ya, berkah. Akibat doa. Maka jangan malas untuk berdoa. Sebagian orang malas berdoa. Semangat berusaha, lupa berdoa. Padahal usaha, padahal doa termasuk usaha. Malas memperbaiki hubungan dengan Allah. Padahal memperbaiki hubungan dengan Allah termasuk usaha. Terutama nih santri-santri. Ingin dimudahkan belajar agama, jangan malas berhubungan dengan Allah, terutama sholat malam. Kata Syekh kami, Syekh Abdul Razak, sholat malam bagi penuntut ilmu itu adalah kebiasaan utamanya. Jangan sampai menjadi khabar kana. Tahu antum khabar kana? Kana itu dahulunya kayak itu, dahulu. Dahulu aku kayak itu. Itu khabar kana. Ya. Maka ini juga perhatian kepada para jamaah sekalian. Jangan sampai sholat tahajud kita khabar kana. Dahulu aku awal-awal berhijrah, iya semangat tahajud. Dahulu semangat baca Quran. Dahulu jangan jadi khabar kana. Nah, tidak beriman dengan sempurna seorang di antara kalian. Sehingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Tidak beriman maksudnya adalah iman yang sempurna yang wajib. Catat itu baik-baik. Tidak beriman maksudnya adalah iman yang sempurna yang wajib. Yang apabila tidak memiliki keimanan yang sempurna yang wajib tersebut, diancam dengan neraka. Ya. Tidak beriman bukan berarti kafir, keluar dari Islam, enggak. Tapi tidak beriman dengan keimanan al-kamil al-wajib, yang sempurna yang wajib. Yang apabila tidak memiliki keimanan tersebut, apa tadi? Diancam dengan neraka. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Tidak beriman dengan sempurna seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya. Aku lebih dicintainya. Maksudnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Daripada orang tuanya, manusia, dan seluruh manusia. Taib. Kenapa disebutkan anak dan orang tua? Karena anak dan orang tua adalah manusia yang paling dicintai oleh seseorang. Artinya, meskipun
seseorang mencintai anak dan orang tua, maka kecintaan terhadap Rasulullah harus lebih dibandingkan kecintaan terhadap anak dan orang tua. Bahkan kecintaan kepada Rasulullah harus lebih tinggi dibandingkan kecintaan kepada anak, orang tua, seluruh manusia, bahkan diri sendiri. Bahkan diri sendiri. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la anta ahabbu ilayya min kulli syai." Demi jiwaku yang berada di tangannya, wahai Rasulullah. Engkau, wahai Rasulullah, lebih aku cintai dari segala apapun. Illa min nafsi. Kecuali dari diri sendiri. Berarti ada Rasulullah, ada dirinya sedikit. Lebih cinta dia kepada dirinya dibandingkan Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaik min nafsi." Demi jiwaku yang berada di tangannya, tidak sempurna sampai engkau mencintai aku lebih daripada dirimu sendiri. Kemudian Umar bin Khattab langsung mengamalkan, tidak mencela-mencela lagi, langsung mengamalkan. Fa innakal ana ahabbu ilayya min nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya sekarang ini engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Apa jawab Rasulullah SAW? Al-ana ya Umar. Sekarang wahai Umar bin Khattab, engkau benar-benar beriman. Nah, apa hubungannya dengan bab? Hubungannya dengan bab adalah bahwa mencintai Rasulullah termasuk daripada mencintai Allah. Maka mencintai Rasulullah harus lebih tinggi dibandingkan mencintai segala sesuatu. Ya. Dan kecintaan kepada Rasulullah adalah harus ada bukti. Buktinya yaitu seseorang lebih mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan, ini poin penting. Al-muhibbu yuti'ul muhabba. Orang yang mencintai akan sangat taat terhadap yang dicintai. Sangat taat. Ya. Orang yang mencintai akan sangat taat terhadap yang dicintai. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Ada pepatah Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Jikalau rasa cintamu benar, maka engkau akan mencintainya, mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai terhadap yang dicintai sangat taat patuh. Ngaku cinta Allah, maka wajib patuh kepada Allah. Ngaku cinta Allah, maka wajib menjauhi larangan Allah. Karena itu bentuk kepatuhan. Nah ini para ikhwah dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi sudah saya sebutkan, rasa cinta pokok dari penghambaan. Pokok tauhid itu rasa cinta. Makanya saya sering cerita ini ya. Tetapi ini menjadi pelajaran, terutama bagi para orang tua. Ini tahun ke-7 saya mengurus pesantren. Kita melakukan berkali-kali perubahan peraturan agar santri tetap di atas ketaatan kepada Allah. Dan berdasarkan pengalaman sampai tahun ke-7 ini, tidak ada yang paling mengawal ketaatan santri untuk taat kepada Allah dibandingkan
mengajarkan kepada santri rasa cinta kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Rasa tawakal kepada Allah. Dengan seperti itu, baik dia di dalam pesantren, saat dia belajar, atau di luar pesantren tetapi masih statusnya sebagai santri, atau nanti statusnya sebagai alumni, dia tetap on the track, di atas ketaatan. Saya pimpinan pesantren, mata saya terbatas, telinga saya terbatas, tangan saya terbatas, pengetahuan saya terbatas. Antum sebagai orang tua, tangan terbatas, mata terbatas, telinga terbatas, kaki terbatas. Jika tidak ditanamkan kepada anak takut kepada Allah, rasa cinta pertama kepada Allah, kemudian khasyah, mengenal Allah karena takut kepada Allah karena mengenal Allah, dan tawakal kepada Allah, niscaya akan sangat sulit untuk berharap anak di atas jalan yang lurus selalu. Ya. Susah. Sebesar apapun, seketat apapun disiplin. Apalagi kenakalan-kenakalan remaja yang nggak tahu saya sudah di sini sudah saya sebutkan atau tidak, seperti bolos sekolah, malas belajar, pergaulan bebas, pacaran, bahkan sampai melanggar norma-norma agama, kurang sopan santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Berkata-kata kasar, kotor, keji, menghina. Kemudian geng motor, kumpul sampai larut malam. Kemudian kecanduan gadget, game online, main media sosial sepanjangan malam, konten-konten negatif seperti menyebarkan berita hoax, ujaran kebencian, video tidak senonoh, tawuran pelajar, kemudian penyalahgunaan narkoba, merokok, nge-vape, kemudian minuman yang memabukkan, pencurian, pembegalan, bullying, subhanallah. Pornografi, baik itu menontonnya, menyebarnya, apalagi membuatnya. Pergaulan bebas yang mengarah kepada perbuatan zina, bahkan sampai kepada perbuatan zina. Lebih canggih lagi dalam dunia modern teknologi ini, melakukan penipuan digital, melakukan akun, menghack akun media sosial, seperti beberapa hari terjadi. Ada beberapa ustadz sampai WA-nya ke saya. Ustadz senior, WA-nya sampai ke saya minta bantuan. Tolong transfer ke saya 5 juta. Dan ini tidak satu ustadz, 2 ustadz, 3 ustadz yang dihack. Itu dilakukan oleh anak-anak muda. Itu kenakalan-kenakalan remaja. Semua itu belum lagi pinjol judol. Semua itu ya pinjol untuk judol. Wah itu kayak orang lari kecebur got, kena kotoran, ketimpa tangga, digigit anjing. Itu pinjol untuk judol. Itu semua kenakalan-kenakalan tersebut tidak akan antum bisa lawan kecuali dengan menanamkan 3 hal. Hanya kita di pesantren dan ilmu, sering sekali diingatkan tentang cinta kepada Allah, khasyatullah, takut kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jelas rasa cinta harus ada bukti. Bukan hanya klaim. Al-bayyinah 'alal mudda'i. Yang artinya bukti atas orang yang mengaku. Jika ngaku cinta kepada Allah, buktikan. Apa buktinya? Mengikuti syariat Allah, mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad SAW, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Mengikuti Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Cukup kiranya, tidak cukup kita menyelesaikan bab ini karena panjang permasalahan, dan rasa cinta termasuk yang saya ungkap tadi di awal. Rasa cinta kepada Allah adalah aslu al-ibadah. Pokok dasar ibadah kepada Allah. Nah, ada yang ingin bertanya? Baik. Tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.